Tidakkah ada kemungkinan iman Anda seperti iman para pengajar sunat? Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selama masa gereja mula-mula, jemaat di Galatia menghadapi banyak masalah. Ada guru-guru tertentu dalam gereja itu yang menyebabkan adanya masalah rohani yang besar. Dalam usaha untuk menjadi jemaat Galatia menjadi Yudaisme, orang-orang itu sepenuhnya mengajarkan Injil yang lain di antara orang-orang kudus, mengatakan bahwa mereka bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka sudah menerima sunat fisik. Sebagai akibatnya, banyak di antara jemaat Galatia yang masih belum dewasa rohani kemudian percaya kepada pengajaran palsu itu. Dan akibat dari pengajaran itu sangat besar sehingga menjadi ancaman yang serius bagi gereja. Latar belakang pengajaran para pengajar sunat yang menjadi sumber masalah rohani di antara jemaat Galatia adalah sebagai berikut. Menurut perjanjian yang diberikan dengan Abraham, diberi tanda sebagai umat Allah dengan menerima sunat fisik. Untuk alasan ini, sangat dipercayai di dalam Yudaisme bahwa untuk berarti menjadi keturunan Abraham. Tetapi dalam kenyataannya, persyaratan sunat fisik itu hanyalah sekadar lambang yang menjelaskan mengenai keselamatan rohani kita, menubuatkan tentang Yesus Kristus yang akan datang dan menyelamatkan dari segala dosa dalam hati kita. Demikianlah tertulis dalam Perjanjian Lama. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yeremia 4 ayat 4. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ulangan 10 ayat 16. Ketika Allah menyebutkan sunat fisik dalam Perjanjian Lama, Ia sebenarnya berbicara mengenai sunat di dalam hati, yaitu pengampunan dosa. Roma 2 ayat 29 mengatakan, sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Karena itu, hanya karena beberapa orang menerima sunat fisik, tidak berarti bahwa orang itu sudah menjadi umat Allah.
Sangat penting untuk mengajarkan bahwa iman yang mengajarkan adanya sunat fisik adalah salah. Ini karena banyak di antara jemaat Galatia yang percaya bahwa sunat fisik memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadi seseorang menjadi umat Allah, lebih dari iman kepada Injil dan Roh. Itulah sebabnya Paulus kemudian memberikan kesaksian tentang Injil, air dan Roh. Dipercayainya, dan dengan itu menyingkap kesia-siaan sunat fisik yang saat itu sangat banyak terjadi di antara jemaat Galatia, dan menegur mereka karena sudah mengikuti keyakinan legalistik yang demikian. Jadi sejak awal sekali surat Galatia, Rasul Paulus berbicara dengan keras kepada para pengajar sunat bahwa imannya berbeda dengan iman mereka. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Galatia 1 ayat 1. Dengan kata lain, Paulus menjelaskan bahwa bukan dengan sunat fisik manusia menjadi hamba Allah, tapi dengan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. Keyakinan yang legalistik dari para pengajar sunat demikian sama dengan doktrin pertobatan yang begitu berkembang di kalangan Kristenan zaman ini. Demikian juga, saya ingin menyingkap dan menegur keyakinan yang salah dari orang-orang Kristen zaman ini dan memperbaikinya. Sekarang ini, terlalu banyak orang Kristen yang percaya kepada doktrin dua pertobatan yang salah dan mempraktekkannya. Dan sebagai akibatnya, mereka menuju kepada kematian rohani mereka sendiri. Orang-orang yang memiliki iman jenis ini percaya bahwa dosa-dosa harian mereka dihapuskan melalui dua pertobatan mereka sendiri. Atas dasar kenyataan bahwa doktrin yang demikian menyesatkan banyak orang. Sekarang waktunya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh, untuk memperbaiki kesalahan iman mereka kepada doktrin dua pertobatan. Hanya dengan itu, mereka bisa memahami bahwa tidak ada dosa yang bisa dilenyapkan melalui dua pertobatan mereka sendiri. Berbalik dan percaya kepada Injil dan Roh, dan dengan itu menerima pengampunan dosa yang sejati. Kebanyakan orang Kristen zaman ini salah paham dan percaya demikian. Ketika saya percaya kepada Yesus, dosa asal yang saya bawa sejak lahir dihapuskan, dan dosa-dosa pribadi yang saya lakukan sejak saat itu akan diampuni kalau saya menaikkan dua pertobatan. Ini hakikat dasar dari doktrin dua pertobatan. Jadi banyak orang Kristen yang hanya percaya dan bersandar kepada doktrin dua pertobatan ini, dan bukannya percaya kepada Injil dan Roh yang diberikan Allah. Karena mata mereka tertutupi, mereka tidak mampu melihat kesalahan dari doktrin dua pertobatan. Salah satu di dalam kekristenan. Namun orang Kristen yang sudah lama terbiasa menaikkan dua pertobatan memahami bahwa doa yang demikian sebenarnya tidak ada gunanya. Ketika mereka masih baru percaya, mereka mungkin merasa bahwa dahaga hati mereka terpuaskan ketika mereka menaikkan dua pertobatan kepada Allah. Dan mungkin mereka akan yakin bahwa dosa-dosa mereka sudah dibasuhkan.
Namun semakin lama mereka menjalani kehidupan iman mereka, mereka akhirnya melihat bahwa dosa-dosa mereka masih menumpuk dalam hati mereka. Dosa bukan sesuatu yang bisa hilang setiap kali seorang menaikkan doa pertobatannya. Sebaliknya, dosa-dosa yang ingin dihapuskan melalui doa pertobatan masih menggunung dalam hatinya, dan tidak ada orang Kristen yang bisa menyangkalinya. Demikianlah kebanyakan percaya kepada masih belum mengenal Injil dan Roh, dan karena itu mereka menjalani kehidupan terpenjara dalam Injil yang lain yang memenuhi hati mereka dengan dosa. Karena itu, orang-orang Kristen yang percaya kepada doktrin doa pertobatan ini harus berbalik secepat mungkin, percaya kepada Injil dan Roh, dan dengan itu menerima pengampunan dosa yang benar. Di antara doktrin Kristen zaman ini, yang mana setara dengan kesalahan sunat fisik. Di dalam Alkitab, sunat fisik menunjuk kepada mengerat agung kulit, katan, penis. Seorang pria, orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka menjadi umat Allah dengan menerima sunat fisik. Namun di masa perjanjian baru, kita menjadi umat Allah atau tidak bergantung kepada apakah kita dengan jelas menerima pengampunan dosa kita dengan percaya kepada Injil dan Roh atau tidak. Yang harus kita pahami di sini tanpa keraguan adalah bahwa biarpun kita sudah menerima sunat fisik atau belum, kalau kita percaya kepada Injil dan Roh, maka kita sudah menjadi umat Allah. Kalau bangsa Israel di masa perjanjian lama sudah menjadi umat Allah dengan menerima sunat fisik, maka di masa perjanjian baru, Injil dan Roh sajalah yang memampukan kita untuk menjadi umat Allah. Karena itu, adalah pemahaman dan keyakinan yang tidak berguna kalau berpikir dan percaya bahwa seseorang bisa dibasuhkan dari segala dosanya saat ini dengan menaikkan doa pertobatan. Banyak orang Kristen terjebak kepada kesalahpahaman ini, bahwa saat mereka pertama kali percaya kepada Yesus, mereka diampuni dari segala dosanya sampai titik saat itu. Tetapi dosa-dosa harian yang mereka lakukan sejak saat itu dibasuhkan dengan menaikkan doa pertobatan mereka. Meski mereka menganggap bahwa doktrin doa pertobatan itu benar secara alkitabiah, kalau mereka mau sedikit saja memikirkannya, maka mereka akan memahami bahwa ini sebuah doktrin yang sangat keliru dan pengajaran yang sungguh-sungguh melawan kebenaran Allah. Sekali lagi, doa pertobatan Anda sepenuhnya sia-sia dan sepenuhnya salah. Tidak seorang pun bisa menghapuskan segala dosanya dengan doa pertobatannya sendiri. Bagi siapa saja di mana saja, hanya kalau ia percaya kepada Injil dan Roh saja dan berpegang kepada kebenaran Allah, ia bisa dibasuhkan dari segala dosanya. Di antara jemaat Galatia pada masa gereja mula-mula, ada orang-orang yang mengajarkan doktrin salah yang berbahaya. Orang-orang itu secara salah mengatakan bahwa orang-orang percaya bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka menerima sunat fisik. Bahkan saat ini, ada banyak sekali orang Kristen yang percaya secara salah bahwa dosa-dosa mereka dihapuskan ketika mereka menaikkan doa pertobatan. Karena mereka tidak membayangkan, bahkan sekalipun, bahwa doktrin doa pertobatan itu salah. Mereka tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahan itu. Bahwa mereka tidak bisa dibebaskan dari doktrin yang salah demikian adalah karena mereka tidak mengenal Injil dan Roh. Karena banyak orang Kristen sudah percaya
kepada doktrin Kristen yang salah buatan manusia. Mereka tidak bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Anda harus memahami di sini bahwa doktrin doa pertobatan itu adalah doktrin buatan manusia, dibuat oleh orang-orang yang sama dan tidak ada bedanya dengan Anda. Banyak sekali orang Kristen di seluruh dunia ini sekarang bersandar kepada doktrin doa pertobatan ini. Dan inilah sebabnya, bukannya lepas dari segala dosa, mereka justru melihat lebih banyak lagi dosa bertumpuk di hati mereka. Bahkan setelah mereka percaya kepada Yesus. Ketika manusia pertama kali percaya kepada Yesus, mereka berpikir bahwa doa pertobatan mereka secara bertahap akan membuat mereka menjadi orang-orang saleh. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa kalau doktrin doa pertobatan itu suatu saat akan membawa mereka menjalani kehidupan di dalam terang. Namun, semakin lama, semakin mereka memahami bahwa doktrin doa pertobatan ini hanya mengikat jiwa mereka semakin kuat. Meski mereka berusaha untuk dibasuhkan dari segala dosa mereka. Pada akhirnya, orang-orang yang demikian akhirnya melakukan dosa yang lebih besar lagi setelah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan jatuh semakin dalam kepada kemunafikan dan keyakinan legalistik. Tepatnya ini karena doktrin ini, mereka kemudian terikat oleh dosa dan binasa. Namun meski demikian, sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa doktrin doa pertobatan adalah keliru. Dan bahkan kalau seseorang memiliki sedikit perasaan bahwa doktrin doa pertobatan mungkin salah, karena ia tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa hariannya. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap menjalani kehidupan dalam iman kepada doa pertobatannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Anda? Entah karena alasan apa, apakah Anda masih berusaha untuk diampuni dari segala dosa pribadi Anda melalui doa pertobatan? Kalau ya, maka Anda harus memahami kebenaran bahwa segala dosa Anda sepenuhnya dihapuskan sekali untuk selamanya ketika Anda menempatkan iman Anda kepada Injil dan Roh. Tidak ada yang lebih jahat di hadapan Allah dibandingkan dengan mereka yang mengajarkan doktrin doa pertobatan yang tak berpengharapan. Tidak lain dari orang-orang itulah yang menustai manusia dan menyebabkan mereka tersandung. Ketika orang-orang itu seharusnya justru diselamatkan melalui firman kebenaran, Tuhan kita mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Markus 9 ayat 42. Mereka harus kembali kepada Injil dan Roh sesegera mungkin. Apakah Anda mengenal kenyataan bahwa doktrin doa pertobatan itu salah? Apakah Anda bisa menjelaskan dengan pasti mengapa doktrin doa pertobatan itu salah? Doktrin doa pertobatan jelas sekali salah. Tidak peduli bagaimanapun tekunnya seseorang menaikkan doa pertobatan, dosa-dosa di dalam hatinya tidak akan pernah hilang. Namun melihat kenyataan bahwa 99,9% dari orang-orang Kristen di seluruh dunia begitu percaya kepada doktrin ini, siapa yang berani menegaskan bahwa doktrin doa pertobatan ini salah? Siapa yang berani menunjukkan kesalahan ini dan memperbaikinya?
Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah penjara, dan di sana saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang biasa disebut penatua dan diaken. Mereka sama sekali tidak memahami bahwa segala dosa mereka bisa dibasuhkan sepenuhnya dengan percaya kepada Injil dan Roh. Jadi karena ketidakpahaman itu, banyak sekali orang yang menyerahkan seluruh hidup mereka kepada doa pertobatan mereka sendiri. Meski kebanyakan mereka bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan dengan mengatakan, kalau saya keluar dari penjara, saya tidak akan pernah melakukan kejahatan lagi. Pada akhirnya, mereka tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kedagingan yang muncul di dalam hati mereka. Dan kemudian mereka melakukan kejahatan yang sama dan kembali lagi ke dalam penjara. Para pendeta zaman ini berkhotbah, semua manusia harus dibasuhkan dari segala dosa. Apa yang mereka katakan memang sepenuhnya benar. Namun, para pelayan itu sama sekali tidak bisa mengajarkan tentang bagaimana seseorang bisa dibasuhkan dari segala dosa. Karena mereka buta secara rohani dan belum menerima pengampunan dosa mereka sendiri. Mereka tidak bisa menolong orang-orang lain untuk datang kepada terang kebenaran. Tuhan kita mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lukas 6 ayat 39. Tuhan mengatakan bahwa semua orang harus terlebih dahulu dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil dan Roh. Ini karena hanya dengan itu ia bisa melihat kerajaan surga dan masuk ke dalam kerajaan ini. Masalahnya adalah hanya ada sedikit hamba Allah yang memberitakan Injil dan Roh kepada manusia. Ini sebabnya manusia tidak memiliki pilihan lain kecuali berpegang kepada doa pertobatan mereka sendiri dan menjalani kehidupan iman legalistik. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dibasuhkan dari segala dosa mereka dan dilahirkan kembali. Mereka berpikir, saya mengalami masalah ini karena saya tidak memberi perpuluhan, atau karena saya tidak cukup menaikkan doa pertobatan sehingga ada banyak dosa dalam hati saya. Kalau saya mau menaikkan doa pertobatan dengan setia, saya tidak akan terikat oleh dosa. Demikian, manusia berusaha untuk membereskan masalah dosa mereka tanpa ada iman kepada kebenaran Injil dan Roh. Dan ini sebabnya semakin lama mereka percaya kepada Yesus, semakin banyak dosa yang mereka miliki. Mereka kemudian memandang diri mereka sendiri dan bertanya-tanya, mengapa mereka menjadi orang berdosa yang semakin kotor, munafik dan jahat, meski kenyataannya mereka sudah percaya kepada Yesus dalam waktu yang lama. Jadi saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan Injil dan Roh sekarang ini dan mempercayainya. Kesalahan beberapa doktrin Kristen. Alasan mengapa beberapa doktrin Kristen zaman ini penuh dengan kesalahan adalah karena orang-orang Kristen di seluruh dunia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat tanpa mengenal kebenaran Injil dan Roh. Pertama-tama mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka dihapuskan ketika mereka menaikkan doa pertobatan. Kesalahan yang demikian memiliki akar yang sama dengan pengajaran palsu yang diajarkan kepada jemaat Galatia di zaman dahulu.
yang mengatakan bahwa manusia bisa menjadi umat Allah kalau mereka menerima sunat fisik. Bahkan sekarang, orang-orang itu mengenal Injil dan Roh yang diberikan Allah kepada semua manusia. Dan karena itu, mereka hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja dan berpegang kepada keyakinan yang salah bahwa mereka akan menerima pengampunan dosa kalau mereka menaikkan doa pertobatan setiap hari. Inilah sebabnya banyak orang Kristen yang datang ke gereja dan menaikkan doa pertobatan di zaman ini, berusaha membasuhkan segala dosa mereka dengan sia-sia. Setiap kali mereka melakukan dosa, mereka senantiasa berdosa demikian. Tuhan, ampuni saya. Saya bertobat dari segala dosa yang saya lakukan minggu yang lalu. Saya masih saja melakukan dosa yang lainnya lagi. Tuhan, Engkau disalibkan bagiku, namun aku masih melakukan dosa demikian. Saya begitu malu akan diri saya sendiri. Tetapi Tuhan, Engkau penuh belas kasihan. Dan karena itu, saya meminta agar Engkau mengampuni dosa ini juga. Saya meminta agar Engkau mengampuni semuanya. Kalau Engkau membasuhkan segala dosa ini dengan darah di kayu salib dan mengampuni semuanya, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Saya yakin bahwa Engkau memang sudah mengampuni segala dosa, karena Engkau sudah mengatakan, kalau kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Karena inilah yang sudah dipelajari oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia dari para pendeta mereka, bahwa mereka akan dibasuhkan dari segala dosa mereka hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan menaikkan doa pertobatan. Mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali memahami demikian dan percaya demikian. Dan mereka berpikir bahwa kalau mereka setia datang ke gereja, memusatkan diri untuk beribadah dan menaikkan doa pertobatan yang banyak, mereka kemudian akan masuk surga. Namun apakah seseorang bisa sungguh-sungguh diampuni dari segala dosanya hanya dengan menaikkan doa pertobatan? Tentu saja. Ketika seseorang selama 5-10 menit mengakui segala dosa mereka yang ingin diakuinya, meminta agar Yesus mengampuninya, dan berpikir mengenai darah Yesus di kayu salib yang mahal itu, maka mungkin seolah-olah segala dosanya sudah dihapuskan. Namun bagi mereka yang percaya demikian, dosa-dosa mereka tidak pernah hilang dan tetap ada menumpuk di dalam hati mereka. Adakah di antara Anda yang juga berpikir demikian dan menjalani kehidupan iman demikian? Bagi Anda yang demikian, apakah Anda berpikir tidak ada masalah apapun dengan kehidupan iman Anda? Jauh dari melihat masalah, apakah Anda justru merasa sangat bangga atas iman Anda? Berpikir bahwa keyakinan Anda ini sama dengan iman Kristen garis utama. Iman yang seperti ini, sayangnya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan iman yang percaya kepada Injil dan Roh. Dan Anda harus memahami hal ini. Kita semua harus memahami bahwa orang Kristen di seluruh dunia sudah jatuh ke dalam sebuah kesalahan besar yang disebut doktrin doa pertobatan. Ini terjadi karena selama berabad-abad orang-orang Kristen Barat sudah mengutus banyak sekali misionaris yang sangat percaya kepada doktrin itu ke seluruh dunia. Dan sebagai akibatnya,
orang-orang Kristen di seluruh dunia juga sama-sama menjadi percaya kepada doktrin doa pertobatan ini. Saya mendorong Anda untuk mengingat dengan jelas bahwa satu-satunya cara untuk Anda lepas dari kesalahan yang sangat besar itu adalah dengan mendapatkan iman yang membawa dilahirkan kembali dengan kepercaya kepada Injil dan Roh. Iman Paulus tidak berasal dari manusia. Rasul Paulus merasakan ada kecemaran rohani yang terjadi di antara orang-orang percaya di Galatia. Jadi di dalam suratnya kepada orang-orang kudus di Galatia, sejak awal sekali, ia terlebih dahulu menunjukkan jenis iman yang bagaimana, iman yang dimilikinya, dan iman yang bagaimana yang diberitakannya kepada mereka. Ia menjelaskan di sini bahwa imannya bukan dari manusia dan bukan dari pemikiran manusia. Inilah yang dijelaskannya. Dengan kata lain, iman yang sekarang membuat aku menjadi hamba Allah dan menyelamatkanku dari segala dosaku bukan berasal dari manusia dan bukan diajarkan oleh manusia. Imanku datang sepenuhnya dari Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dan iman ini adalah iman yang percaya kepada Injil dan Roh. Dengan iman inilah saya bisa diselamatkan dari segala dosaku dan menjadi salah satu umat Allah. Iman Rasul Paulus bukanlah sesuatu yang berasal dari manusia. Di antara jemaat Galatia pada saat itu, sayangnya, iman yang berasal dari manusia yang berkembang luas. Iman ini mengatakan, meski kalau seseorang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mereka bisa menjadi umat Allah hanya kalau mereka menerima sunat fisik. Ini pengajaran palsu yang sepenuhnya bertolak belakang dengan Injil kebenaran yang mengajarkan bahwa hanya dengan percaya kepada Injil dan Roh saja manusia bisa menerima pengampunan dosanya dan menjadi umat Allah. Akan tetapi, orang-orang kudus Galatia pada saat itu hanyut oleh arus pengajaran palsu itu, dan sebagai akibatnya banyak yang jatuh ke dalam kematian rohani. Sampai sekarang, fenomena yang sama banyak terjadi antara orang Kristen di seluruh dunia, bahwa kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah bukanlah karena ketaatan terhadap Taurat ini semata-mata. Ini semata-mata karena Yesus Allah datang ke dunia dengan air dan darah dan menanggung segala dosa manusia di dunia ini, sehingga Allah menggenapkan keselamatan kita dengan sempurna dari dirinya sendiri, sehingga barang siapa yang percaya kepada Injil ini bisa dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Iman yang benar tidak berasal dari kepercayaan kepada doktrin doa pertobatan yang salah, yang berasal dari pemikiran manusia sendiri. Tetapi hal itu didapatkan kalau seseorang percaya kepada Injil dan Roh. Namun meski demikian, orang Kristen yang tak terhitung banyaknya dari seluruh dunia tidak mengikuti kebenaran dan hanya mengikuti doktrin doa pertobatan yang berasal dari manusia sendiri, yang mengakibatkan kematian rohani bagi mereka. Demikian, iman yang mengajarkan doktrin doa pertobatan dalam Kekristenan modern ini adalah sama dengan iman para pengajar sunat pada zaman gereja mula-mula. Doktrin doa pertobatan zaman ini yang mengatakan bahwa seseorang bisa dibasuhkan dari segala dosanya dengan menaikkan doa pertobatan
bukanlah doktrin yang berasal dari Allah. Itu adalah doktrin yang berasal dari manusia dan doktrin humanistik yang demikian masih berkembang dari kalangan pengacau rohani yang ada dalam Kekristenan akan sampai hari ini. Para pendusta itu mengatakan, sekarang setelah saya menaikkan 2 pertobatan, hati saya merasa puas dan saya sudah dibasuhkan dari segala dosa. Mereka juga mengajar jemaat mereka bahwa seseorang disucikan untuk menerima keselamatan hanya kalau ia menaikkan 2 pertobatan setiap hari. Akhirnya, sayangnya, mereka hanya seperti orang buta yang menuntun orang buta, dan mereka akan jatuh ke dalam api neraka bersama-sama. Apakah orang Kristen zaman ini salah percaya dan salah paham bahwa dosa-dosa mereka akan dilenyapkan kalau mereka menaikkan 2 pertobatan? Ya, banyak orang Kristen memang percaya demikian. Tidak terhitung orang Kristen di seluruh dunia berpegang kepada keyakinan yang salah bahwa kalau mereka bertobat dari dosa-dosa mereka di dalam doa, mereka akan bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka. Jadi bahkan di masa penyembahan sudah menjadi standar bagi jemaat sekarang untuk memberikan sebagian waktunya untuk menaikkan 2 penyesalan. Dan saat itu pendeta akan membacakan teks yang sudah disiapkan yang disebut penegasan akan pengampunan dosa. Tetapi dosa-dosa mereka tidak bisa lenyap dengan cara ini. Tidak peduli bagaimanapun kerasnya mereka yakin bahwa mereka harus menaikkan 2 pertobatan. Demikian. Segala dosa mereka dihapuskan hanya ketika mereka memahami dan percaya kepada firman kebenaran bahwa Tuhan memang sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya melalui Injil dan Roh. Cara untuk mencapai keselamatan dari dosa berasal dari keadilan kasih Yesus. Keselamatan yang diberikan Allah kepada kita adalah hukum kebenaran yang digenapi oleh keadilan dan kasih-Nya. Inilah sebabnya Allah sendiri memenuhi semua tuntutan Taurat yang menegaskan bahwa upah dosa adalah maut, menyempurnakannya dengan hukum kasih-Nya. Karena Allah itu adil dan Ia adalah kasih, Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa melalui Injil dan Roh yang sudah memenuhi keseluruhan keadilan dan kasih Allah. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ini berarti bahwa seorang berdosa pasti akan tunduk kepada pengadilan Allah dan dibuang ke dalam api neraka karena dosa-dosanya. Dengan kata lain, hanya karena kita bertobat bibir kita dan mengatakan di hadapan Allah atau manusia, aku sudah melakukan kesalahan, tidak berarti bahwa dosa-dosa kita akan dilenyapkan. Untuk memperhitungkan segala dosa kita dengan adil, dengan deal, kita harus dihukum dan mati bagi dosa-dosa itu. Namun karena Allah penuh belas kasihan dan adil, Ia sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia dengan nama panggilan Yesus. Semuanya untuk menebuskan segala dosa kita. Dan karena Yesus ini menghapuskan segala dosa dengan kebenaran Injil dan Roh, Ia membuat kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita dengan iman. Allah Bapa menjadikan anak tunggalnya, Yesus Kristus,
menerima segala dosa manusia sekali untuk selamanya melalui baptisannya. Dan Tuhan memikul segala dosa itu ke kayu salib dan menanggung semua hukumannya. Sekarang, karena itu, barang siapa yang percaya kepada kebenaran, Injil dan Roh, bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa sepenuhnya, bisa menerima pengampunan dosa dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, Allah sudah membasuhkan segala dosa seluruh kehidupan kita dengan baptisannya, dengan baptisan anaknya dan darah di kayu salib. Dan dengan itu, Ia sudah menyelamatkan kita sekali untuk selamanya. Sekarang, kita semua bisa menerima pengampunan dosa kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang datang dengan air dan Roh, dan yang sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Dan kalau kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh, kemudian bahkan kalaupun kita mendapati diri kita lemah dan melakukan dosa lagi, kita masih bisa mengikuti Allah dengan Roh yang suci, dengan sekali lagi menegaskan keselamatan kita, menempatkan iman kita kepada Injil yang benar ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan dosa lagi saat kita menerima pengampunan dosa kita. Sebaliknya, karena kita masih hidup dalam kelemahan daging di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita masih terus melakukan dosa, bahkan setelah kita dilahirkan kembali. Namun daripada menaikkan doa pertobatan dan berkata kepada Allah, "Bapa, saya sudah melakukan dosa ini, ampunilah saya," dengan iman kepada Injil dan Roh, sekarang kita bisa membuat pengakuan iman yang benar demikian. Allah, saya begitu lemah sehingga saya sudah melakukan banyak dosa. Tapi syukur kepadamu Bapa, karena ketika seseorang seperti saya seharusnya mati, anakmu datang ke dunia, menanggung segala dosa saya dengan dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menjadi juru selamat saya yang sempurna. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sudah sepenuhnya membasuhkan segala dosa saya dengan Injil dan Roh, dan saya mengucapkan syukur akan hal ini. Meski saya lemah, pengganapan-Mu begitu sempurna, sehingga Engkau sudah membuat saya selamanya menjadi orang benar tanpa dosa. Saya begitu berterima kasih karena Engkau memberikan Injil dan Roh dan menerima saya menjadi anak-Mu. Meski mereka yang sudah dilahirkan kembali dari Injil dan Roh masih melakukan dosa, mereka bisa membuat pengakuan iman yang benar seperti itu. Dan dengan kekuatan yang dibaharui, mereka masih bisa mengikuti Tuhan dengan hati nurani yang bersih. 1 Petrus 3 ayat 21. Bisakah sekarang Anda memahami mengapa Yesus Kristus datang ke dunia dan mengapa Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sebelum disalibkan? Tuhan kita tidak hanya menyelamatkan kita dalam perkataan, dalam tindakan nyata. Ia menghapuskan segala dosa dunia melalui pelayanan Injil dan Roh-Nya. Demikianlah caranya, sekali untuk selamanya. Tuhan membawa keselamatan kepada semua yang percaya kepada kebenaran Injil ini. Meski kita semua harus mati bagi dosa-dosa kita, Allah Bapa menyelamatkan kita sepenuhnya dari segala dosa kita dan membebaskan kita dari kebinasaan
dengan mengutus anaknya ke dunia ini. Demikianlah Allah mengutus anaknya ke dunia ini karena ia mengasihi kita. Dan Yesus kemudian memikul segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis sebagai wakil manusia, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menghapuskan segala dosa kita dengan adil, dengan sempurna menjadikan kita umat Allah. Anda jangan hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja, namun Anda harus memahami dan percaya bahwa sebelum mati di kayu salib, Yesus dengan adil sudah menanggung segala dosa Anda dan saya dengan terlebih dahulu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah sebabnya Yesus mengatakan kepada Yohanes ketika ia mau dibaptiskan, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Matius 3 ayat 15. Kita jangan hanya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat tanpa memahami Injil dan Roh dengan benar. Allah mengatakan bahwa ia sangat mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anak tunggalnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya, ia menghapuskan segala dosa dunia dengan mengutus anaknya. Karena itu, karya keselamatan yang sejati adalah kenyataan bahwa Yesus sudah menerima segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan bahwa ia sudah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dengan mati di kayu salib. Karena Yesus sudah menanggung segala dosa manusia dengan baptisannya, sehingga ia disalibkan dan dihukum bagi segala dosa itu. Ketika Tuhan mencurahkan seluruh darahnya di kayu salib, ia mengatakan, sudah selesai. Dengan itu menyatakan kesempurnaan karya keselamatannya. Yohanes 19 ayat 30. Dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dengan buta, kita tidak bisa diselamatkan. Kalau kita memahami bahwa kita sudah salah dalam percaya kepada Yesus, yaitu kalau kita memahami bahwa segala dosa kita masih ada dalam hati kita, bahkan setelah kita percaya kepada Yesus, kemudian kita akan menemukan di mana kesalahan kita, berbalik dan kemudian percaya kepada Injil dan Roh. Kita jangan membiarkan iman kita diseragamkan dalam menaikkan doa pertobatan yang sia-sia. Anda harus ingat bahwa melalui doa pertobatan Anda tidak akan bisa dibasuhkan dari segala dosa Anda. Menaikkan doa pertobatan secara terus-menerus sama berdosanya dengan mengikuti pengajaran para pengajar sunat. Sekarang, karena itu, agar orang-orang Kristen di seluruh dunia menerima keselamatan mereka yang sempurna, mereka harus membuang doktrin doa pertobatan yang salah dan kemudian percaya kepada Injil dan Roh. Sementara kita semua percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita jangan hanya percaya secara buta kepada darah di kayu salib saja, tapi kita harus percaya kepada Injil dan Roh yang diberikan Allah kepada kita, dan dengan itu menerima pengampunan dosa dalam hati kita. Untuk bisa sepenuhnya diselamatkan dari dosa kita harus menempatkan iman kita dalam Injil dan Roh. Injil dan Roh yang sekarang sedang disebarkan ke seluruh dunia bukanlah berasal dari manusia. Injil ini datangnya dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus dengan jelas mengatakan
di dalam bagian Alkitab hari ini. Injil, Air dan Roh adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Namun demikian, para pengajar surat mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan menjadi umat Allah kalau mereka menerima sunat fisik. Inilah doktrin yang berasal dari manusia, dan ini akan membawa orang-orang kudus di Galatia kepada kematian. Demikianlah para nabi palsu di zaman ini mengajarkan kepada para pengikut mereka bahwa mereka bisa menerima pengampunan dosa hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib saja dan menaikkan doa pertobatan setiap hari. Dan karena itu sangat penting bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia untuk memahami secepat mungkin betapa salahnya pengajaran ini. Dan mereka harus memahami tentang Injil, Air dan Roh, Injil yang berasal dari Allah sendiri, mempercayainya dan membuang doktrin doa pertobatan yang sudah dipercayai secara sia-sia sampai saat ini. Adalah ketika kita memahami apakah Injil, Air dan Roh itu, memahaminya dan mempercayainya, kita bisa menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali dan umat Allah sendiri. Paulus mengatakan di sini, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini menunjukkan bahwa damai sejahtera dalam pikiran kita berasal dari keyakinan kepada Yesus Kristus dan Allah sebagai anugerah keselamatan melalui Injil, Air dan Roh. Sekarang, orang-orang Kristen di seluruh dunia yang sudah terikat oleh dosa sebagai akibatnya dari bersandar kepada doa pertobatan mereka sendiri harus percaya kepada Injil, Air dan Roh, dan dengan itu menerima pengampunan dosa serta dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Hanya mereka yang bisa menikmati kasih karunia dan anugerah Allah. Iman kepada doktrin pertobatan yang adalah hasil pikiran manusia sendiri tidak akan pernah membawa damai sejahtera ke dalam hati manusia. Doktrin doa pertobatan tidak lebih dari sekadar pengajaran yang tidak berguna, hipotesa buatan manusia sendiri. Sementara perkataan para penjahat rohani manis untuk didengar, harganya sangatlah mahal. Kalau Anda terus percaya kepada dusta mereka, maka Anda akhirnya akan berdiri di hadapan Allah dan Anda tidak akan bisa lepas dari penghukuman yang mengerikan atas dosa-dosa Anda. Kekristenan zaman ini tidak mengajarkan kepada jemaatnya Injil, Air dan Roh yang adalah firman Allah, namun justru menyebarkan etika manusia saja atau doktrin buatan manusia, yaitu doktrin doa pertobatan. Kemudian akhirnya hal ini hanya menyebarkan pemikiran manusia saja. Namun Tuhan sudah memberikan Injil, Air dan Roh kepada kita, firman kebenaran yang kekal. Anda juga sudah memahami dari buku-buku kami bahwa Injil, Air dan Roh adalah kebenaran yang sejati yang datang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bagi Anda yang mungkin masih belum bisa memahami Injil, Air dan Roh dengan benar, saya dengan tulus mendorong Anda untuk membaca judul pertama dari seri literatur Kristen kami yang diterbitkan oleh badan misi kami. Judulnya adalah, sudahkah Anda sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari Injil, Air dan Roh?
Anda bisa mendapatkannya secara cuma-cuma melalui website kami. Sampai berapa lama orang-orang Kristen di seluruh dunia percaya kepada doktrin doa pertobatan seolah-olah hal itu adalah kebenaran? Tidakkah mereka sedang salah paham dan salah percaya dan berpikir bahwa mereka akan dibasuhkan dari segala dosa mereka melalui doa pertobatan mereka? Memang, dalam ketidaktahuan mereka akan Injil dan Roh yang sebenarnya harus mereka pahami, mereka sudah percaya kepada pengakuan Kristenan yang salah yang tidak ada gunanya dan berpegang kepada hal itu. Yang harus Anda pahami di sini adalah bahwa orang-orang Kristen di seluruh dunia sudah jatuh ke dalam iman legalistik seperti orang-orang kudus di Galatia. Saya percaya kepada Allah dengan doktrin yang salah. Masalah yang jauh lebih besar di zaman ini adalah kenyataan bahwa begitu banyak orang Kristen di seluruh dunia bahkan tidak memahami betapa salahnya doktrin doa pertobatan mereka sebenarnya. Kalau memang keinginan Anda yang tulus untuk percaya kepada Injil dan Roh dan dilahirkan kembali, maka Anda harus terlebih dahulu membuang keyakinan yang salah bahwa seseorang bisa dibasuhkan dari segala dosa melalui doa pertobatannya sendiri. Kita harus memahami bahwa kalau kita tidak memahami kesalahan doktrin doa pertobatan dan membuangnya, kita tidak akan bisa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh yang diberikan Allah kepada kita. Saya dan rekan sekerja saya semua memiliki keinginan untuk menyebarkan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Jadi kami mau mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan dengan baik melalui khotbah-khotbah dari surat Galatia ini mengapa doa pertobatan begitu keliru. Itu karena hanya dengan pemahaman itu orang-orang Kristen bisa lepas dari tipu daya iblis. Percaya kepada Injil dan Roh dengan benar dan mendapatkan keselamatan mereka. Di zaman dahulu, sebagaimana ada banyak orang yang di dalam jemaat Galatia yang ingin merusak gereja Allah dan menjadikannya Yudaisme dengan mengajarkan sunat fisik. Di zaman ini juga ada banyak orang yang berusaha menjadikan Kekristenan hanya menjadi sekedar agama dunia. Dan inilah alasan mengapa kita harus membenarkan pemahaman iman mereka yang salah. Sekarang, kita semua harus memahami pengaruh jahat dari nabi palsu yang memberitakan pengajaran yang tidak berguna kepada begitu banyak orang dan memimpin mereka kepada iblis. Tapi kita harus memimpin umat Kristen dengan Injil dan Roh. Kita jangan sampai tidak memberikan kesaksian akan Injil dan Roh. Kita harus memberitakan Injil itu dengan jelas dan tersebar, sehingga semua orang yang ingin kembali kepada Allah dan menerima pengampunan dosa akan bisa dilahirkan kembali dari Injil dan Roh. Kemudian banyak orang di antara orang-orang Kristen di seluruh dunia ini akan percaya kepada Injil dan Roh, dilahirkan kembali dan berdiri sebagai pengerja Allah. Dan dalam kesatuan dengan kita, mereka akan menjadi utusan terang yang memancarkan Injil dan Roh kepada sesama mereka yang tertindas oleh dosa dan penderitaan. Saudara seiman, untuk percaya bahwa seseorang bisa menerima pengampunan dosa hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib dan menaikkan doa pertobatan adalah percaya kepada keyakinan yang keliru. Anda harus memahami bahwa ini adalah doktrin Kristen yang salah
yang berasal dari pengajaran yang palsu dari para pengajar sunat. Kalau sampai akhirnya Anda berusaha dibasuhkan dari segala dosa Anda dengan percaya dan bersandar doktrin doa pertobatan dan dengan menaikkan doa pertobatan Anda setiap hari, maka Anda tidak akan pernah bisa lepas dari keadaan Anda sebagai orang-orang berdosa sampai hari kematian Anda. Kalau Anda percaya kepada Yesus demikian, maka semakin lama Anda percaya kepada Yesus, semakin banyak dosa akan tertumpuk dalam hati Anda. Dan Anda tidak akan memiliki pilihan lain kecuali menjadi orang Kristen legalistik yang seperti orang-orang Farisi, hanya saleh di luar saja. Bahwa kita mampu memberitakan Injil dan Roh dengan berani seperti ini adalah karena Injil ini memang kebenaran yang sejati. Kita harus menyaksikan kepada seluruh dunia bahwa iman Rasul Paulus dan iman kita tidaklah berasal dari manusia, tetapi semuanya itu adalah iman yang ditempatkan dalam Injil dan Roh. Iman Rasul Paulus adalah iman yang percaya kepada Injil dan Roh. Inilah sebabnya ia menunjukkan dengan jelas di sini betapa salahnya pengajaran para pengajar sunat. Ia mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi umat Allah melalui sunat fisik. Dan Paulus menyatakan bahwa hanya Injil dan Roh sajalah kebenaran yang bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, "Hai pengawal, masih lama malam ini." Yesaya 21 ayat 11. Ditanyakan kepada kita mengapa dunia ini masih gelap secara rohani. Mengapakah orang-orang Kristen tidak bisa berkembang di seluruh dunia? Dikatakan bahwa dalam negara-negara Kristen Barat di Eropa dan Amerika Utara, agama Buddha berkembang dengan pesat. Apakah sebabnya? Ini karena kekristenan zaman ini hanya menyebarkan kekristenan yang salah, bahwa seseorang bisa dibasuhkan dari segala dosanya melalui doa pertobatannya sendiri. Ini karena kekristenan sendiri mengajarkan apa yang sebenarnya sama sekali tidak benar. Dan karena doktrin yang demikian tidak menghapuskan segala dosa dan dalam hati manusia yang percaya. Inilah sebabnya iman Kristen menjadi sangat terpinggirkan. Dan karena iman itu menjadi nampak tidak berdaya, mereka kemudian menjalani kehidupan mereka dengan putus asa dan lemah. Tidak bisa merasa senang dan tanpa kebanggaan apapun di depan orang-orang yang bukan Kristen. Dengan meratapi kenyataan yang menyedihkan dari orang-orang Kristen zaman ini, di mana mereka sekarang mengeluh di bawah kesalahan dan doktrin doa pertobatan dan tidak mampu lepas darinya, saya menerbitkan khotbah-khotbah dari surat Galatia ini adalah pengharapan dan doa saya yang paling tulus bahwa melalui buku ini orang-orang Kristen di seluruh dunia akan memahami bahwa doktrin doa pertobatan tidak berasal dari firman Allah, tetapi ini adalah pengajaran legalistik yang memiliki kesejajaran dengan pengajaran para pengajar sunat, pengajaran palsu yang berasal dari manusia. Apakah ada di antara Anda yang masih percaya kepada Yesus, namun masih tetap menjadi orang berdosa, menempatkan imannya kepada doktrin doa pertobatan? Saya mendorong Anda untuk memahami Injil dan Roh dan percaya kepadanya dan dibasuhkan dari segala dosa Anda. Bagi barang siapa yang mau menemukan berkat ini, kita yang sudah dilahirkan kembali
harus memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Ini karena kita semua adalah para hamba Allah yang percaya kepada Injil dan Roh. Kalau kita tidak memberitakan Injil dan Roh, maka semua manusia di dunia tidak akan bisa menerima pengampunan dosa. Dan sebagai akibatnya akan dibuang selamanya ke dalam neraka. Karena itu, manusia di seluruh dunia tidak akan bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Karena mereka tidak bisa mendengar Injil kebenaran. Dan itu adalah kesalahan kita. Biarpun mereka mau mendengar kepada Injil dan Roh atau tidak, tetaplah memiliki tanggung jawab kita untuk memberitakan hal itu. Dengan demikian, kita harus membangunkan semua manusia di dunia agar mereka memahami bahwa tidak ada pengampunan dosa yang diterima melalui doa pertobatan. Dan kita harus memberitakan Injil, air dan Roh. Saya berdoa kepada Allah agar Ia mau memegang kita dan memberkati kita yang melayani Injil ini. Bahwa Injil, air dan Roh diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah lebih dari mampu untuk menghapuskan segala dosa kita. Karena Injil ini adalah Injil yang sempurna, yang digenapkan oleh keadilan Allah dan kasih-Nya. Karena Tuhan kita itu adil, Ia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya di Sungai Yordan, tanpa meninggalkan satu dosa pun, baik yang kita lakukan kepada Allah maupun kepada manusia, besar atau kecil, dan membayar semua upah dosa itu dengan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Sebelum membuat anaknya disalibkan sampai mati, Allah Bapa membuat Dia terlebih dahulu memikul segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan cara ini, Tuhan kita dibaptiskan untuk menanggung segala dosa dunia, membawa segala dosa itu ke kayu salib, dan membayar semua upah dosa dengan mencurahkan darahnya dan mati. Melalui semua karya itu, Ia sudah menjadi selamat bagi kita, semua yang sudah percaya kepada Injil dan Roh. Merupakan pengharapan saya yang paling tulus bahwa melalui buku ini Anda semua akan mendapatkan berkat kelepasan dari jerat iblis yang bernama doa pertobatan, menerima pengampunan dosa Anda melalui Injil dan Roh, dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Haleluya.